Nah, ada suatu kisah nih, Bu. Kisahnya diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Oleh siapa, Bu? Ibunda Aisyah. Nah, masih ingat istri Rasulullah ada berapa? 11 semuanya. Yang wafat saat Rasulullah masih hidup berapa? 2. Jadi Rasulullah tuh pas wafat tuh meninggalkan 9 istri. 9 istri. Nah, artinya kalau mau digilir itu istrinya dapat jatah dengan Rasulullah tuh berapa hari sekali? Ya 9 hari sekali, bukan 9. Gimana emang kok nggak jawab sih? Kok malah pada diem? Kalau istri 9 berarti istrinya dapat jatah dengan Rasulullah itu berapa hari sekali? 9 hari sekali. Karena kan 9 Rasulullah menggilir istrinya. Malam ini nginep di sini, terus malam kedua selanjutnya, malam ketiga selanjutnya, sampai akhir balik lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak kan suka menggilir juga. Bapak-bapak istrinya berapa, Pak? Duh, kasihan sekali bapak-bapak ya. Yang lebih kasihan siapa selain bapak-bapak? Saya, Pak. Lebih kasihan lagi dari bapak-bapak ya. Gak apa-apa, Pak. Nah, itu ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Nah, pada suatu ketika Rasulullah sedang bermalam di rumah Ibunda Aisyah. Jadi ini jatahnya Ibunda Aisyah. Malam ini tuh. Jatahnya Ibunda Aisyah. Kemudian tidur, Ibunda Aisyah tidur, Rasulullah udah melepaskan sorbannya, melepaskan sarungnya, udah tidur. Beberapa saat kemudian, tahu-tahu Rasulullah bangun. Rasulullah bangun, keluar kamar, itu pintu tuh sangat pelan-pelan sedikit dibuka. Takut membangunkan Aisyah, karena Rasulullah nyangka Aisyah tuh udah tidur. Rasulullah nyangkanya Aisyah itu sudah tidur, padahal Aisyah belum tidur. Itu pelan-pelan banget dibuka. Rasulullah keluar pelan-pelan ditutup. Kalau bapak-bapak keluar kamar gitu, Pak? Oh enggak. Langsung bangun yang ngorejat ibu-ibu ya. Tahu ngorejat ibu? Kaget. Kalau kaget bahasa Jawanya apa ya? Kaget. Oh kaget juga ada. Sampai kaget ya ibu-ibu kalau bapak-bapak bangun tuh. Itu Rasulullah tuh pelan-pelan gitu, bangun pelan-pelan pakai pakaiannya terus keluar kamar. Nah, Rasulullah menyangka Siti Aisyah sudah tidur padahal belum tidur. Akhirnya ini nih yang namanya perempuan ya, Pak, cemburuan, Pak. Ini Siti Aisyah nih istri Rasulullah ya. Cemburu, curiga. Curiga apa? Takutnya ke istri yang lain. Padahal wah, ini jatahku ini, gak boleh sampai Rasulullah ke istri yang lain. Ini jatah malamku di sini nih. Ya, Rasulullah mau kemana nih? Nah, itu mah Bu, Aisyah langsung memakai pakaiannya, diikutin Rasulullah dari belakang. Diikutin. Ternyata kemana Bu Rasulullah? Ternyata ke pemakaman Baqi namanya. Pemakaman Baqi. Kalau pemakaman di kota Aisyah ada Bu? Apa namanya? Ada namanya gak? Kuburan. Kalau pemakaman di Madinah Bu tuh, pemakaman sahabat itu namanya Baqi'. Al-Baqi, pemakaman Baqi. Nah, Rasulullah di situ berdiri, berdoa aja. Aisyah liatin aja. Jadi Bu Rasulullah tuh di kuburan tuh gak duduk, berdiri, berdoa tuh berdiri Rasulullah tuh, gak duduk Rasulullah, gak duduk di kuburan, berdiri berdoa, mendoakan mayit. Aisyah lihat aja. Nah, udah sekian lama Rasulullah berdiri, terus Rasulullah akan beranjak pulang, Aisyah buru-buru tuh, buru-buru pulang. Rasulullah berjalan, Aisyah berjalan. Terus Rasulullah bergegas, Aisyah pun bergegas. Rasulullah berlari kecil, Aisyah pun berlari-lari kecil. Sampai masuk rumah, langsung pura-pura tidur Aisyah. Tapi Bu, saat masuk Rasulullah, ketahuan apa? Dia ngos-ngosan. Gitu. Karena udah lari, ngos-ngosan. Terus ditanya sama Rasulullah, Aisyah kenapa? Kelihatan udah pura-pura tidur juga ngos-ngosan, masih kembang kempisnya kelihatan. Kenapa? Aisyah kenapa? Terus enggak ya Rasul. Mau kasih tahu atau nanti Allah akan kasih tahu kepadaku katanya. Ayo kasih tahu ada apa barusan katanya. Terus akhirnya beliau mengatakan yang sejujurnya. Terus setelah beliau mengatakan yang sejujurnya, Rasulullah bilang, "Oh, jadi tadi bayangan yang aku lihat yang hitam itu kamu," katanya. Jadi Bu, istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang perempuan itu biasanya dulu kebanyakan di zaman Rasulullah itu memakai pakaian hitam.
memakai pakaian lagi gelap, kebanyakan di zaman Rasulullah itu perempuannya. Jadi Aisyah juga itu memakai pakaian hitam. Nah, oh jadi tadi bayangan yang hitam itu yang saya lihat kamu katanya. Terus Rasulullah langsung mendorong Siti Aisyah. Tapi bukan dibanting ya, didorong bukan didorong menunjukkan marah, tapi tetap dengan cinta marahnya. Jadi Rasulullah bilang, kamu masih curiga dengan Rasulullah gitu. Kamu kok secemburu ini gitu. Ini Rasulullah kok kamu masih curiga? Didorong sedikit gitu. Jadi bapak-bapak gak bapak mendorong istrinya, tapi jangan sampai ngejengkang ya. Sambil didorong ngejengkang nanti, jangan gitu. Jadi mendorongnya dengan cinta juga, menunjukkan bahwa Rasulullah itu marah, tapi marahnya tetap dengan cinta. Didorong, kamu masih curiga dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menceritakan bahwa tadi itu ada Jibril mau manggilku dari luar rumah. Jibril tuh gak masuk rumah, kenapa? Karena Aisyah sedang tidak berpakaian. Jadi istri solehah tuh Bu tidur sama suami itu tidak berpakaian. Itu jadi siap sedia gitu. Siap sedia Bu gitu. Betul Pak? Jadi siap sedia kapan saja gitu. Nah itu jadi tadi katanya Jibril datang, tapi dia gak mau masuk karena Aisyah tidak berpakaian. Jadi Jibril tuh menunggu di luar memanggil Rasulullah. Terus Jibril memerintahkan datang perintah dari Allah untuk aku agar ke Baqi mendoakan mayit yang ada di Baqi. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Ini doa yang ada di redaksi hadis ini. Tapi kalau di hadis yang lain doanya bermacam-macam. Yang penting intinya sama, bahwa di doa itu ada kata-kata inna insyaallahu bikum lalahikun, bahwa kami insyaallah akan menyusul kalian. Jadi Bu, Rasulullah tuh ziarah tuh malam-malam sendirian, bukan rame-rame. Karena Rasulullah bilang apa? Di sabda hadis yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sebelumnya aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang berziarahlah karena itu bisa mengingatkan kematian. Coba Bu, kalau ziarah rame-rame gitu gimana caranya bisa mengingat kematian? Tuh malah selfie kata Ibu Matunya. Ini mah rame-rame ziarah kubur, bukannya menyendiri mengingat kematian, ngobrol. Malah bapak-bapak ada sebagian yang duduk-duduk sambil rokokan di kuburan. Gimana ini mah tujuannya ziarah tuh buat mengingat kematian, kok malah jadi hilang tujuannya. Jadi buat apa ziarah gitu? Buat apa ziarah? Kalau misalnya berdoa, sekarang kita berdoa di sini insya Allah sampai. Kan kita tuh tujuan ziarah tuh yang satu tujuannya mengingat kematian, yang kedua berdoa. Kalau sekarang kita gak mengingat kematian, hanya berdoa aja, buat apa ziarah? Di sini aja berdoa ambil bisa. Kita ziarah tuh buat berdoa, iya, terus mengingat kematian, iya, bahwa kita tuh akan menyusul mereka. Maka kadang-kadang Bu, kita tuh harus ngajak ngobrol hati kita. Ajak ngobrol, ibu-ibu menyendiri, muhasabah, misalnya di kamar atau lagi itikaf menyendiri, coba ajak ngobrol tuh hati. Saya tuh bakal mati gitu. Melihat jenazah misalnya lagi dipanggul terus langsung itu ngomong ke hati sendiri Bu, saya tuh bakal ada di sana. Lewat ke kuburan, terus ngomong ke hati, saya tuh bakal ada di sana. Saya bakal ada di sana.